Oke, nah berarti sekarang kita masuk ke materi bab terakhir ya, pengantar teori kuantum ya tentang eh, kenapa teori dualisme gelombang partikel itu ada gitu. Nah terus ini nggak terlalu deep gitu materinya, jadi bukan terlalu fisika kuantum yang beneran fisika kuantum karena masih teori-teori awal dari era-era di mana fisika kuantum itu baru dirumusin gitu. Jadi kebanyakan nanti kita bakal ninjau fenomena, terus ya lebih banyak hafalan rumus di bawahnya. Gitu. Nggak terlalu rumit matematika dibandingkan bab-bab sebelum-sebelumnya gitu. Nah, di bab ini teori pengantar teori kuantum ini pengantar teori kuantum gitu ya. Itu biasanya eh, banyak yang ada banyak ya orang yang meninjau ada tentang radiasi dan lain-lain. Radiasi peluruhan atom ataupun radiasi benda hitam gitu ya. Cuma biasanya kalau di buku Halliday itu pengantar itu dimulai dari fenomena radiasi benda hitam gitu. Kenapa teori kuantum itu dirumuskan? Karena dulu orang tuh mulai merumuskan teori bahwa ada suatu sistem yang kita sebut dengan namanya benda hitam. Benda hitam. Nah, benda hitam ini apa? Benda hitam itu sistem di alam gitu ya. Yang mana si sistem ini dia bisa melakukan dua hal. Dia bisa menyerap atau memancarkan radiasi. Radiasi dalam bentuk gelombang elektromagnet. Kayak gitu. Nah, terus radiasi gelombang elektromagnetnya ini itu dia berbanding lurus dengan temperaturnya. Kayak gitu. Jadi semua benda apapun itu di alam semesta gitu ya. Ketika dia punya temperatur, nanti pasti dia bakal bisa memancarkan atau menyerap radiasi gelombang elektromagnet, kayak gitu, dalam wujud gelombang elektromagnet. Nah, definisi benda hitam ini bukan berarti warnanya hitam gitu ya. Maksudnya, yang dimaksud dengan benda hitam itu adalah benda yang ketika benda dikatakan hitam gitu, maka dia bisa 100% memancarkan atau menyerap radiasi dalam wujud gelombang elektromagnet tadi. Gitu. Contohnya apa? Contohnya matahari, bintang gitu ya. Bintang itu kan dia bisa memancarkan cahaya ya, kan? Bisa bisa panas gitu terus memancarkan cahaya. Nah, cahaya yang dipancarkan oleh si bintang, oleh matahari ini itu kan dalam bentuk radiasi gelombang elektromagnet juga. Nah, maka matahari itu bisa kita sebut sebagai benda hitam. Gitu ya. Nah, lawannya benda hitam itu adalah benda yang sifatnya mengkilap. Mengkilap. Nah, perbedaannya apa benda hitam sama benda mengkilap? Nah, kalau misalkan benda hitam, dia full 100% radiasinya bisa diserap. Jadi ntar ketika ada radiasi masuk ke dalam badannya dia, radiasi itu nggak bisa keluar, terjebak di dalamnya gitu. Dipantul-pantulin di dalam badannya, di dalam bendanya. Jadi nggak bisa keluar lagi. Ataupun ketika dia mengeluarkan atau memancarkan radiasi, ini kalau menyerap ya, menyerap. Kalau dia memancarkan radiasi, semua semua radiasi yang ada di dalam itu bisa dikeluarin sama dia. Semua energinya tuh dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnet. Itu definisi benda yang sifatnya full hitam atau hitam sempurna. Tapi kalau misalkan dia mengkilap, ketika kita sinarin sama gelombang elektromagnet, gitu ya, nggak semua sinar gelombang elektromagnet yang kita sinarin ke bendanya itu nanti bakal diserap. Sebagian itu bakal ada yang dipantulkan, kayak gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan namanya benda yang tidak hitam sempurna atau sifatnya mengkilap. Jadi ada energi yang masuk, ada energi yang dipantulkan, reflektor. Gitu juga ketika dia pengen memancarkan sesuatu. Ketika dia ingin memancarkan sesuatu, nggak semua energinya itu bisa keluar, nggak bisa semuanya dipancarin. Pasti nanti ada beberapa energi dia yang pas pengen dikeluarin tuh malah kejebak gara-gara mantul di dinding permukaan bagian dalam. Jadi instead of keluar, dia nanti mantul lagi ke dalam. Kayak gitu. Nah, ini bendanya mengkilap kita bilang. Gitu ya. So, jadi itu definisi dari benda hitam. Bukan berarti warnanya hitam. Tapi yang dimaksud dengan hitam adalah dia bisa full memancarkan atau menyerap radiasi. Oke. Nah, pada awal teori radiasi benda hitam ini dirumuskan, gitu ya, orang tuh menebak bahwa panjang gelombang yang dipancarkan dari radiasi benda hitam itu berbanding lurus dengan temperaturnya, kayak gitu. Nah, jadi selama suatu benda itu dia punya temperatur,
atau temperaturnya itu di atas nol mutlak. Nol mutlak itu maksudnya 0 Kelvin. Temperaturnya di atas 0 Kelvin, ini pasti benda bakal memancarkan radiasi. Memancarkan radiasi. Kayak gitu. Lalu apa yang terjadi kalau misalkan ketika benda udah mencapai nol mutlak? Nah, dia nggak bisa memancarkan radiasi, tapi dia bisa menyerap, jadi dia bakal 100% menyerap radiasi gitu. Kalau di atas nol, dia dia ada dua kemungkinan bisa memancarkan, bisa menyerap. Tapi kalau misalkan dia berada pada kondisi nol mutlak, maka satu-satunya cara ya dia hanya bisa menyerap aja. Karena kan udah nggak punya energi lagi yang bisa dipancarkan oleh dia. Ini menyerap radiasi. Gitu ya. Nah, terus waktu kita bahas tentang gelombang elektromagnet, kita kan udah kenalan sama yang namanya intensitas cahaya kan ya. Intensitas dari gelombang elektromagnet. Yang menunjukkan seberapa banyak sih energi yang dipancarkan oleh si gelombang elektromagnet tadi. Gitu. Nah, ternyata di teori radiasi benda hitam, di teori radiasi benda hitam, intensitas dari radiasi yang dipancarkan gitu, itu berbanding lurus dengan panjang gelombang. Sorry, berbanding lurus dengan temperatur. Tapi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Nah, dia memenuhi apa? Memenuhi persamaan tuh kayak gini. Intensitas yang dipancarkan, itu dia nilainya sama dengan 2C dikali KT gitu ya, dibagi sama lambda pangkat 4. Kayak gini. Nah, ini yang kita sebut dengan namanya teori radiasi klasik. Atau bahasa lainnya, nama lainnya itu ya, Rayleigh-Jeans. Jadi yang merumuskan ini Lord Rayleigh sama Jeans. Teori radiasi ini. T ini adalah temperatur bendanya dalam Kelvin ya. Temperatur mutlak bendanya dalam Kelvin. C, C ini adalah laju cahaya di vakum. Sementara K ini yang kita sebut dengan namanya konstanta Boltzmann. Aku lupa nilainya berapa, tapi yang jelas dia konstanta. Konstanta Boltzmann. Sementara kalau lambda ini adalah panjang gelombang yang dipancarkan oleh si radiasi. Kayak gitu. Nah, jadi orang zaman dulu udah bisa merumuskan nih intensitas radiasi yang dipancarkan oleh suatu benda hitam. Tapi muncul kendala. Muncul kendalanya itu apa? Yang bikin teori kuantum dilahirkan. Muncul kendalanya itu adalah orang menurunkan persamaan ini, menurunkan persamaan intensitas ini, itu menggunakan asumsi bahwa si benda hitam tadi, gitu ya, kenapa dia bisa menyerap atau memancarkan radiasi itu karena atom-atom di dalam benda hitam itu bergetar, gitu. Atom-atom, atom-atomnya gitu ya, elektron-elektron yang ada di dalam si bendanya ini, itu dia bergetar. Karena dia bergetar, dia ketika dia bergetar gitu ya atomnya. Jadi si atom benda hitamnya, atom bergetar. Nah, dia bakal memancar, ketika dia bergetar, dia memancarkan gelombang gitu. Memancarkan gelombang. Gitu ya. Gitu juga ketika dia menyerap. Ketika dia menyerap apa sih namanya? Menyerap gelombang elektromagnet atau radiasi elektromagnet, atomnya yang tadinya diam, itu nanti bakal bergetar. Getaran itu frekuensinya sama dengan frekuensi dari gelombang elektromagnet yang dipancarkan atau diserap tadi. Kayak gitu. Nah, untuk memodelkan atom yang bergetar, itu kita bisa menggunakan model yang paling sederhana adalah model osilator harmonik. Harmonik. Masih ingat gak osilator harmonik kayak gimana? Yang di semester satu. Kenapa? Lupa. Oh, lupa. Osilator harmonik itu ini. Yang paling sederhana itu adalah kita punya pegas. Pegasnya ditempel ke massa. Kayak gitu. Jadi ntar dia bergetar. Bergetarnya itu fungsinya membentuk fungsi harmonik gitu ya. Fungsi sinusoidal. Nah, atom-atom yang ada di benda hitam itu di modelin tuh bentuknya kayak gini juga. Jadi setiap atom itu seolah-olah terhubung satu sama lain pakai pakai pegas gitu. Nah, terus ketika dia ada gelombang elektromagnet yang datang, nah pegas yang ini bergetar kan. Nah, nanti yang apa yang benda di sampingnya itu bergetar juga, yang ini getar juga. Jadi getar semua kayak gitu. Itu ketika dia menyerap. Kalau dia memancarkan gimana? Tadinya dia bergetar, sambil bergetar dia sambil mengeluarkan radiasi kayak gitu. Nah, terus energi getarannya ini, energi getaran dari osilator harmoniknya itu dimodelkan sama si religions itu
itu bergantung sama temperatur dari atomnya. Jadi makin tinggi temperaturnya, getarannya tuh makin hebat gitu ya, makin kencang. Modelnya gimana? E sama dengan K dikali T. Gitu. Nah, ini adalah energi dari osilator harmonik ya. Jadi bergantung sama temperatur osilator harmoniknya. Kayak gitu. Harmonik. Nah, energi E sama dengan KT ini, kalau kalau kamu masih ingat di semester 1 kita udah belajar tentang teori kinetik gas gitu ya. Itu muncul dari prinsip apa? Prinsip ekipartisi. Jadi ketika si osilasi atomnya ini bergetar, kan dia ada beberapa kemungkinan arah getar gitu ya. Bisa getarnya atas bawah, kanan kiri gitu ya, depan belakang gitu. Untuk satu kemungkinan arah getar atau satu derajat kebebasan gitu ya, satu suhu getaran, dia punya energi sebesar K dikali T. Jadi bergantung dengan temperatur. Kayak gitu. Itu waktu kita belajar tentang teori kinetik gas. Nah, teori yang sama itu dipakai buat menjelaskan getaran atom pada si radiasi benda hitam ini. Jadi energinya dikaitkan dengan temperaturnya lewat E sama dengan K dikali T. K-nya itu konstanta Boltzmann kayak gitu. Nah, tapi muncul muncul masalah ketika mereka menurunkan persamaan intensitas radiasi ini menggunakan energi osilator harmonik yang sifatnya itu bergantung sama temperatur kayak gini. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah yang namanya temperatur itu nilainya bisa berapa aja kan? Iya nggak? Bisa nol, bisa 0,5, bisa 1,5, bisa 1000, bisa 1 juta gitu. Bisa 1549 dan lalala gitu. Maksudnya adalah nilainya tuh kontinu. Nilainya itu semua bilangan real tuh bisa masuk. Bilangan real yang di atas nol gitu. Artinya spektrum energinya ini kontinu sifatnya. Energinya kontinu. Karena temperatur itu dia bilangan real. Ini sifatnya kontinu juga. Semua bilangan real di atas nol tuh bisa masuk gitu. Nah, cuma ketika mereka menggunakan model energi dari osilator harmonik yang kontinu, mereka mendapatkan bahwa untuk persamaan intensitas itu kan bentuknya kayak gini. Kalau kita lihat, dia berbanding terbalik sama panjang gelombang pangkat 4. Artinya apa? Kalau panjang gelombangnya gede, berarti nilainya gimana? I-nya. Ya, Makin apa? makin kecil, Makin kecil. Tapi kalau lambdanya kecil, makin gede. makin gede. Nah, ingat, pas kita belajar tentang gelombang elektromagnet, panjang gelombang itu dia terkait sama warna dari cahayanya kan ya, warna dari gelombang elektromagnet, ya, warna dari spektrum. Makin gede panjang gelombang, itu warnanya makin mendekati ke merah. Sementara kalau makin kecil panjang gelombang, itu dia makin mendekati ke biru atau bahkan ke sini ke ungu gitu ya. Gitu. Oke. Nah, persamaan ini itu cuma berlaku ternyata untuk warna merah dan sampai ke daerah biru doang. Tapi ketika kita udah lewat daerah biru, masuk ke daerah ungu bahkan ke daerah ultraviolet gitu ya, itu udah nggak berlaku lagi. Kenapa? Karena di daerah ultraviolet itu panjang gelombangnya itu kecil banget, kecil banget. Yang terjadi apa? Ketika kita plot kurva dari intensitas terhadap panjang gelombang gitu ya, kurvanya itu bentuknya kayak gini. Ini panjang gelombang, itu intensitas. Kurvanya itu bentuknya kayak gini. Nah, kayak gitu. Untuk panjang gelombang yang tinggi, teorinya tuh benar bisa memprediksi gitu bahwa kurvanya ini intensitas yang dihasilkan tuh sebanding dengan eh, datanya tuh sesuai dengan titik-titik yang ada pada kurva ini gitu. Tapi itu cuma berlaku untuk spektrum cahaya tampak doang. Spektrum cahaya tampak. Cahaya tampak itu berarti dari merah gitu ya, sampai ke biru. Tapi untuk cahaya yang lebih kecil daripada cahaya tampak panjang gelombangnya kayak misalkan di daerah ultraviolet gitu. Ini udah salah. Kenapa? Karena Pak dari data pengamatan, dari data eksperimen, spektrum yang dihasilkan, intensitas terhadap panjang gelombang itu bentuknya nggak terus naik gini. Tapi ternyata dia bentuknya tuh kayak kurva kayak gini, kayak agak melengkung. Nah, kayak gini bentuk. Yang artinya apa? Bakal ada suatu nilai puncak tertentu pada suatu panjang gelombang. Habis itu ketika panjang gelombangnya berkurang lagi, masuk ke daerah ultraviolet, dia nilainya bukan naik lagi, tapi ternyata malah turun. Itu intensitasnya. Gitu ya. Jadi nggak selamanya naik. Jadi teori yang dirumuskan sama Rayleigh Jeans ini yang sebelah kiri ini Rayleigh Jeans.
Kalau yang sebelah kanan ini adalah hasil eksperimen gitu ya. Itu ternyata gagal gitu ya. Gagal mereplikasi hasil dari eksperimen. Yang kita jadikan acuan kan hasil eksperimen ya, karena itu yang kejadiannya, yang aslinya yang kayak gitu. Nah, kegagalan teori religions untuk memprediksi hasil eksperimen untuk daerah ultraviolet ini di zaman dulu itu ya, dikasih istilah. Istilahnya itu adalah bencana ultraviolet. Nggak tahu siapa yang ngomongin kayak gitu. Terlalu apa ya, terlalu hyperbolik gitu pendapat. Bencana ultraviolet. Jadi yang dimaksud bencana ultraviolet itu apa? Yaitu tadi kegagalan teori religions untuk memprediksi kurva intensitas dari radiasi benda hitam pada spektrum-spektrum ultraviolet atau bahkan yang lebih lebih rendah lagi dari ultraviolet kayak misalkan sinar X atau sinar gamma gitu ya. Kayak gitu. Nah, makanya sampai sini tuh orang pengen ngerumusin teori baru supaya bisa memprediksi apa daerah-daerah yang lebih kecil tadi, ultraviolet atau yang akan sampai sinar X atau sinar gamma kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan belum? Belum ada. Belum ada. Oke, siapa ya? Ini masih teori doang. Jadi ntar kita bahas soalnya di terakhir aja karena teorinya nggak terlalu banyak. Oke, jadi di sini kita muncul dua persamaan yang harus kita pegang gitu ya, yaitu persamaan intensitas radiasi Rayleigh-Jeans sama energi yang digunakan, energi osilator harmonik yang digunakan untuk menurunkan teorinya tadi. Penurunannya nggak penting karena matematika terlalu rumit untuk TPB gitu ya. Jadi di hasil akhir aja yang penting kita bisa memaknai fisiknya kayak gini. Gitu. Oke. Nah, lalu muncullah teori radiasi yang baru gitu ya, yang dirumuskan sama yang ilmuwan yang namanya Max Planck. Jadi ini teori teori radiasi Max Planck. Nah, di teori radiasi Max Planck, si Max Planck itu melakukan sedikit modifikasi. Jadi dia tetap memikirkan bahwa oh, yang namanya benda hitam, dia bisa memancarkan gelombang elektromagnet karena dia berosilasi, layaknya osilator harmonik. Cuma yang dimodifikasi dari Max Planck itu adalah energi dari osilator harmoniknya. Kalau tadi kan di religions energi dari osilator harmonika itu kontinu ya, E sama dengan K dikali T. T-nya bisa berapa aja. Tapi kalau Max Planck, dia membuat energi dari osilator harmonika itu dia nilainya diskrit. Jadi cuma nilai-nilai tertentu aja yang boleh. Nilainya berapa? Yaitu N dikali H bar, dikali H, sorry, bukan H bar, dikali H, N dikali H, dikali F. Kayak gitu. H ini yang kita kenal dengan namanya konstanta Planck. Konstanta Planck, yang dia itu nilainya sekitar 6,62 kali 10 pangkat minus 34 Joule second. Biasanya dikasih sih ini konstanta Planck. Tapi nilainya ya sekitar segitu. Jadi 10 pangkat minus 34 kecil banget. Nah, di sini di perumusan energi osilator harmonik dari Max Planck, ternyata Max Planck itu mengkaitkan energi dari osilator harmonik itu bukan bukan terhadap temperaturnya, tapi terhadap frekuensi getaran dari osilator harmoniknya. F ini frekuensi. Yang mana frekuensi getaran dari osilator harmoniknya itu nilainya sama kayak frekuensi dari gelombang elektromagnet yang dipancarkan. Kayak gitu ya. Nah, kalau N ini apa? N ini adalah bilangan bulat. N ini adalah bilangan bulat. Satu, 2, 3, dan seterusnya. Jadi cuma ada nilai-nilai tertentu doang kelipatan dari H dikali F ini yang bisa menjadi energi dari gelombang elektromagnet yang dipancarkan. Jadi nggak boleh tuh energi dari osilator harmonik itu 1,5 HF. Terus misalkan berapa lagi? 4,5 HF, 4,25 HF, nggak boleh. Dia harus 1 HF, 2 HF, 3 HF, dan seterusnya. Jadi harus cocok banget sama frekuensi dari gelombang elektromagnet yang dipancarkan. Kayak gitu. Nah, dari teori Max Planck ini, dari persamaan energi apa? Dari persamaan energi Max Planck ini, dia merumuskan lagi diturunin ulang gitu ya persamaan intensitasnya. Didapatlah persamaan intensitas dari si teori radiasi Max Planck itu adalah kayak gini bentuk. Agak sedikit termodifikasi. 2 HC kuadrat dibagi lambda pangkat 5 dikali 1 min E pangkat HC per lambda KT gitu ya. Dikurangin 1. Kayak gini.
HC per lambda dikali KT dikurangi satu. Ini E ya, eksponen. Eksponen mangkat HC per lambda dibagi KT. Nah ini adalah intensitas radiasi Max Planck. Max Planck. Oke. Nah, kalau berdasarkan persamaan ini, persamaan yang diturunkan oleh si Max Planck untuk menghitung intensitas radiasi dari suatu benda hitam, ternyata diperoleh grafiknya tuh sama persis, bukan sama persis sih, tapi bentuknya sesuai gitu ya dengan si siapa sih namanya si data eksperimen. Jadi pada panjang gelombang yang tinggi, dia tuh kurvanya kayak gini. Ya. Ketika panjang gelombang berkurang, 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 nanti bakal mencapai suatu puncak tertentu sebelum akhirnya drop lagi. Gitu. Jadi mirip apa membentuk mirip distribusi normal tapi nggak distribusi normal itu ada skew gitu, agak apa agak bengkok ke kiri. Gitu. Nah, datanya jadi sesuai sama eksperimen. Makanya teori radiasi Max Planck itu yang digunakan hasilnya. Nah, di sini muncul hal unik. Hal uniknya itu kenapa? Karena tadi Max Planck itu memodelkan atau merumuskan bahwa energi dari si osilator harmoniknya itu bukan lagi kontinu tapi merupakan bilangan diskrit. Nah, diskritisasi energi ini yang kita sebut dengan namanya kuantisasi. Kuantisasi energi. Jadi energinya terkuantisasi, cuma nilai-nilai tertentu aja yang boleh. Nah, ini adalah dasar dari si teori kuantum. Kenapa bisa dirumuskan? Jadi banyak fenomena-fenomena nanti yang cuma bisa dijelaskan kalau misalkan kita punya energi yang kita berikan ke sistemnya gitu. Itu sifatnya diskrit, bukan kontinu. Kayak gitu. Salah satunya yang paling pertama ini adalah teori radiasi benda hitam. Kayak gitu. Oke. Jadi si Max Planck udah berhasil nih mengatasi bencana ultraviolet. Jadi di spektrum ultraviolet sekalipun, ini dia bisa memprediksi data yang cukup akurat. Ini spektrum UV. Gitu. Ini cahaya tampak. Cahaya tampak. Oke. Nah, itu adalah fenomena pertama dalam pengantar teori kuantum. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada. Belum ada. Oke. Nah, terus fenomena kedua yang cukup penting juga dari pengantar teori kuantum itu adalah fenomena yang ditemukan oleh Einstein, yaitu efek fotolistrik. Efek fotolistrik. Gitu. Nah, efek fotolistrik itu gimana? Tahu solar cell nggak? Sel surya. Apa? Sel surya. Hmm, Panel surya, sel surya. Itu bisa menghasilkan energi caranya gimana? Tahu nggak? Diapain? Cuma dari di itu, sinar diapain? matahari gitu. Cuma dijemur aja kan di bawah sinar matahari. Hmm. Nah, sebenarnya sel surya itu adalah salah satu aplikasi paling kepake sampai zaman sekarang gitu ya dari efek fotolistrik. Jadi sebelum si Einstein ini merumuskan tentang efek fotolistrik, sel surya itu belum belum ada gitu. Nah, jadi efek fotolistrik itu apa? Efek fotolistrik itu menjelaskan bahwa ternyata cahaya itu bisa menggerakkan elektron-elektron yang ada pada suatu benda. Nah, contohnya adalah kalau di eksperimen yang dilakukan Einstein itu adalah logam gitu ya. Jadi ketika kita punya logam, terus logam ini kan yang namanya logam ingat nggak? Waktu kita bahas hukum Gauss, konduktor, konduktor itu gimana sifat muatan-muatan listriknya? Bisa Dia, bergerak bebas, oh ya bisa nggak? gerak. Diam tapi diam kalau nggak ada medan listrik dia diam. Tapi bisa bergerak bebas, maksudnya bisa bisa pindah-pindah gitu kan? Kalau isolator kan dia muatan listriknya terikat kuat, jadi nggak bisa nggak gampang buat geser gitu. Nah yang namanya logam, dia muatan listriknya bisa bisa bergerak bebas di permukaannya ini. Jadi kalau kita kasih gangguan sedikit dia pasti gerak. Contoh gangguannya gimana? Ya kita kasih medan listrik, ntar kan dia gerak kan, jadi arus listrik itu. Nah, ternyata bukan cuma dikasih medan listrik doang dia bisa gerak, tapi ketika kita sinarin sama cahaya, ketika kita sinarin sama cahaya pakai panjang gelombang tertentu,
ternyata si elektron yang tadinya diam ini, muatan-muatan listrik di logam yang tadinya diam, itu jadi bisa bergerak juga, jadi loncat gitu, jadi punya kecepatan. Nah ingat, muatan yang bergerak itu kan sama aja kayak arus listrik, ya kan? Jadi nanti muncullah arus listrik di sana. Atau dalam dalam kasarnya, dari cahaya kita bisa membuat energi listrik, kayak gitu. Nah, eksperimen yang dilakukan Einstein itu nggak sesederhana kita punya logam batangan yang kayak gini kita sinarin ya, tapi dia bentuknya tuh kayak gini. Jadi kita punya rangkaian listrik, terus di sini kita punya baterai gitu ya. Baterai yang tegangannya tuh bisa kita atur-atur. Terus di sini ada ampere meter. Nah, terus di sini ada tabung katoda gitu. Yang ada dua logam ya. Ini logam satu, ini logam dua. Nah, yang disinarin cahaya itu adalah si tabungnya ini, gitu. Ketika dia disinari cahaya, nanti elektron yang ada di logam pertama ini bakal loncat ke logam kedua. Jadi muncullah arus listrik. Sorry, kebalik dari logam dua ke logam satu. Oke, jadi ntar ini bakal muncul arus listrik karena muatan-muatannya itu pada loncat. Gitu ya. Bakal muncul arus listrik. Nah, sama si Einstein itu divariasikan. Divariasikan apanya? Divariasikan apa sih namanya? Tegangan yang ada pada baterainya. Jadi nilai tegangan ini divariasikan, diganti-ganti sampai ada suatu nilai tegangan yang menyebabkan arus listriknya ini berhenti. Gitu. Di sini kan arus listriknya itu arahnya adalah berlawanan jarum jam ya kayak gini. Muternya kayak gini, berarti melawan baterai kan ya? Iya nggak? Artinya apa kalau kita kasih baterai di sini, nanti bakal muncul arus yang ngelawan si si arus yang akibat si apa? Akibat cahaya sinar mataharinya tadi. Gitu. Jadi yang warna biru ini arus dari baterai, kalau yang warna putih ini adalah arus dari si katoda ini, arus dari logam. Kalau baterainya dicopot, apa yang terjadi? Arus pada logamnya jadi tambah banyak kan yang ngalir. Gitu. Nah, tapi ketika dipasang baterai, karena ada arus yang melawan, nanti arus yang dari logam ini nilainya bakal turun. Jadi di ampere meter ini nilainya bakal turun. Misalkan tadinya 10 ampere. Pas tegangan baterai naikin turun jadi 5 ampere. Terus jadi 1 ampere sampai akhirnya 0. Nah, sama Einstein ini baterainya diganti-ganti sampai ketemu suatu tegangan yang menyebabkan tegangan yang menyebabkan arus dari logamnya ini itu dia nilainya sama dengan 0. Jadi di ampere meter itu nggak kebaca apa. Nah, tegangan tadi itu yang menyebabkan dia arus logamnya 0 itu yang kita sebut dengan namanya potensial penghenti. Potensial penghenti. Nah, kenapa potensial penghenti ini penting? Karena ternyata potensial penghenti ini dia nilainya terkait dengan energi kinetik dari tadi muatan yang loncat, muatan yang bergerak akibat disinarin sama cahaya tadi. Kan tadi fenomenanya adalah kita punya logam, logamnya disinari cahaya, terus muatan di logamnya bergerak. Ya. Kalau dia bergerak artinya dia pasti punya kecepatan. Kalau dia punya kecepatan, pasti dia punya energi kinetik. Nah, ternyata energi kinetik itu terkait dengan si tegangan potensial penghentinya ini, V-stopnya ini. Keterkaitannya gimana? Potensial penghenti dikalikan dengan besar dari satu muatan, itu nilainya sama dengan energi kinetik maksimum dari si muatannya. Nah, ini hubungannya. Ini apa? Ini besar muatan elementer. Muatan elementer besar berapa? 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Nah, Kmax ini adalah energi kinetik maksimum dari siapa? Si muatan listrik yang mengalir tadi, yang mengalir, yang mengalir akibat si logamnya tadi disinarin sama cahaya, kayak gitu. Oke. Nah, kalau kita punya energi kinetiknya, maka kita bisa cari kan kecepatan dari si muatan listriknya itu berapa. Menggunakan apa? Menggunakan energi kinetik itu dinilai sama dengan setengah massa muatannya dikali kecepatannya kuadrat. Kayak gitu.
Nah, biasanya yang bisa bergerak itu muatannya adalah muatan negatif aja, elektron. Jadi M-nya ini adalah massa dari elektron. Massa elektron. Kayak gitu. Karena kalau muatan positif kan dia biasanya ada di tengah inti atom gitu ya. Jadi nggak bisa bergerak bebas. Yang bergerak bebas itu cuma elektron-elektron yang adanya di permukaan dari logamnya aja. Kayak gitu. Nah, terus eksperimennya si Einstein tuh nggak berhenti sampai sini. Jadi dia bukan cuma mainin tegangan V stopnya aja, tapi dia juga mainin dua hal lainnya. Dia mainin satunya itu frekuensi, sama satunya lagi itu adalah intensitas dari cahaya. Intensitas dari cahaya yang dipakai buat nyinarin logamnya. Nah, dari eksperimen dia mainin dua hal ini, frekuensi dan intensitas cahaya, dia menemukan bahwa ternyata intensitas cahaya itu dia nggak ngaruh nilainya. Jadi mau cahayanya seterang apapun, dia belum tentu efek fotolistrik itu bisa terjadi. Ini tidak ngaruh, tidak ngaruh ke efek fotolistrik. Nah, ini membingungkan. Kenapa membingungkan? Karena gini, ketika intensitas cahaya meningkat, intensitas naik, waktu kita belajar tentang gelombang elektromagnet, kita tahu bahwa intensitas cahaya itu terkait dengan apa? Masih ingat nggak? Terkait dengan seberapa besar energi yang dibawa sama cahayanya, ya nggak? Hmm. Kan intensitas cahaya itu apa? Nilai rata-rata dari vektor Poynting. Sementara vektor Poynting itu adalah energi yang ditransfer sama gelombang elektromagnet, ya berarti seberapa banyak energi yang dibawa sama gelombangnya. Kayak gitu. Artinya, kalau intensitas cahayanya besar, maka kalau berdasarkan teori gelombang elektromagnet yang sebelumnya kita pelajari gitu ya, atau teori klasik namanya, maka energi dari cahayanya itu juga besar loh. Maka kalau misalkan energi cahayanya besar, harusnya potensial penghenti yang dibutuhkan atau arus yang dihasilkan itu juga makin besar. Gitu. Karena potensial penghenti itu kan terkait dengan energi kinetik elektron ya. Kalau potensial penghentinya besar, artinya energi kinetik elektronnya makin besar. Jadi harusnya si siapa waktu awal eksperimen itu dilakuin, harus orang tuh pada mikir harusnya kalau intensitasnya naik, maka arus listrik yang dihasilkan juga makin besar. Gitu. Tapi ternyata nggak kayak gitu. Ternyata pas Einstein ngelakuin percobaan, intensitasnya dimainin, ini nggak ngaruh sama sekali. Nggak ngaruh ke efek fotolistrik. Ternyata yang ngaruh justru malah frekuensi. Gitu. Ketika diganti-ganti gitu frekuensinya, untuk frekuensi yang naik, gitu, frekuensi tinggi, justru nanti malah arus yang dihasilkan itu makin besar. Makin besar. Oke. Bahkan ada satu kondisi ketika frekuensinya diturunin, frekuensinya turun, arus yang dihasilkan itu makin kecil. Sampai ada suatu nilai di mana dia kalau frekuensinya diturunin lebih rendah lagi dari nilai tersebut, arusnya itu udah nggak ada. Jadi efek fatalistiknya nggak terjadi. Nah, nilai itu yang kita sebut dengan namanya frekuensi cut off. Frekuensi cut off. Jadi ini adalah frekuensi terendah di mana efek fotolistrik bisa terjadi. Jadi kalau kita gambarkan, ini adalah tegangan gitu ya, potensial stop yang dihasilkan gitu, yang setara dengan seberapa banyak sih tegangan listrik atau energi listrik yang kita hasilkan. Terus sumbu X itu adalah frekuensi gitu ya. Nah, ini kurvanya itu bentuknya adalah linear kayak gini. Tuh. Tapi bakal ada nilai nilai minimum di sini. Nah, nilai minimum ini yang kita sebut dengan frekuensi cutoff. Jadi kalau frekuensinya kurang dari frekuensi cutoff ini, efek fotolistriknya nggak ada, nggak terjadi. Kayak gitu. Oke, meskipun intensitas dari cahayanya kita tinggiin. Nah, tapi ketika frekuensinya di atas frekuensi cutoff, baru nanti efek fotolistriknya bisa terjadi. Gitu ya. Makin tinggi frekuensinya, tegangan V-stop yang dihasilkan itu juga makin besar. Kayak gitu. Nah, terus
frekuensi cut off ini dia bergantung banget sama jenis bahan atau jenis logam yang digunakan. Gitu. Jadi untuk logam yang berbeda nanti frekuensi yang dibutuhkan untuk memicu efek fotolistrik itu juga bakal berbeda. Jadi frekuensi cut off ini bergantung jenis logam. Kayak gitu ya. Oke. Nah, terus di sini Einstein merumuskan juga, dia menebak gitu ya. Kalau misalkan apa sih namanya? Efek fotolistrik itu terjadinya bukan karena intensitas, tapi karena frekuensi. Berarti ada hubungannya dong, frekuensi cahaya dengan energi dari energi listrik atau energi dari elektron yang bergerak, kayak gitu. Nah, di situ Einstein mikir. Tadi kan Max Planck ini ya, Max Planck tuh memodelkan bahwa atom-atom pada pada benda hitam itu bisa bergetar dengan frekuensi tertentu dan dia punya energinya bergantung sama frekuensinya. Ini akibat si atom-atomnya tadi dia menyerap gelombang elektromagnet gitu ya, atau memancarkan gelombang elektromagnet. Sorry, unstable ya internet. Tadi putus di mana? Di yang pas tadi baru naik ngomongin Max Planck gitu. Oh, oke oke. Nah, yang di Max Planck ini, tadi kan Max Planck itu dia merumuskan radiasi benda hitam, atom-atomnya itu bergetarnya, energinya bergantung frekuensi kan, pakai persamaan ini. Gitu. Dan kenapa atomnya bisa bergetar? Dia lagi memancarkan gelombang elektromagnet atau menyerap gelombang elektromagnet. Dalam tanda kutip, memancarkan atau menyerap cahaya. Gitu. Nah, terus Einstein mikir, berarti gimana kalau misalkan energi cahaya itu mirip sama energi atom-atom yang bergetar ini? Jadi energi cahaya itu juga bentuknya adalah terkuantisasi, bentuknya diskrit, dan bergantung sama frekuensi ini. Nah, jadi di sini Einstein merumuskan bahwa energi dari cahaya itu ternyata eh, bukan 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 cuma bergantung sama intensitas cahaya itu bukan menentukan seberapa besar energi dari cahaya. Tapi energi cahaya itu ditentukan seberapa besar itu adalah dari panjang gelombang atau frekuensinya. Yaitu pakai persamaan yang sama kayak dirumuskan si Max Planck tadi. Yaitu H dikali F. Nah, ini adalah energi cahaya. Ya. Nah, jadi Einstein bilang bahwa cahaya itu dia terbentuk dari suatu paket-paket energi. Yang satu paketnya itu dia besar energi adalah HF. Dan paketnya itu sifatnya diskret. Jadi ini dikali M juga ya. Kalau N sama dengan satu berarti cuma ada satu paket cahaya doang. Kalau N sama dengan 2 berarti ada dua paket cahaya yang menumbuk si logam ini. Kalau N sama dengan 3 berarti ada tiga paket cahaya. Nah, paket-paket cahaya ini yang kita sebut dengan namanya foton. Jadi foton itu apa? Foton itu tadi cahaya yang energinya itu dipaket-paketin. Jadi diskret gitu ya. Nah, di sini kan udah mulai kelihatan nih. Oh, ternyata energi cahaya itu bergantung sama frekuensinya. Karena energi cahaya bergantung sama frekuensi artinya harusnya energi cahaya juga terkait dengan energi dari si elektronnya dong. Elektron yang ditabrak tadi. Kayak gitu. Yang nilainya itu terkait dengan V-stopnya tadi. Nah, baru saya merumuskan persamaan bahwa energi kinetik maksimum dari elektron gitu ya. Akibat yang muncul karena ditabrak sama si cahaya lewat efek fotolistrik itu dia nilainya bergantung sama energi cahaya dikurangin dengan suatu bilangan atau suatu variabel yang kita sebut dengan namanya fungsi kerja. Fungsi kerja logam. Gitu ya. Nah, fungsi kerja logam ini apa? Ini terkait dengan frekuensi cut off tadi. Kan tadi aku bilang bahwa nggak semua frekuensi dari cahaya itu bisa menyebabkan efek fotolistrik ya. Gitu. Nah, jadi fungsi kerja logam ini sama aja kayak energi minimum supaya efek fotolistrik itu bisa terjadi. Nah, tadi kan energi dari osilator harmonik itu adalah HF. Oke?
Terus energi dari foton itu juga HF. Berarti si persamaan ini bisa aku tulis ulang sebagai Kmax dikali HF. HF yang pertama ini adalah energi dari fotonnya atau cahaya yang menabrak si logamnya dikurangin sama H dikali F. F0. Kayak gitu. Jadi F ini frekuensi cahaya. Cahaya atau foton. Gitu. Sementara F0 ini adalah tadi frekuensi cut off dari logamnya. Frekuensi cut off dari logam. Gitu ya. Dan jangan lupa energi kinetik maksimum dari elektron yang muncul akibat ditabrak sama cahaya tadi, yaitu terkait juga dengan seberapa besar tegangan potensial penghenti yang dihasilkan, yaitu E dikali V stop. E dikali V stop. Kayak gitu. Nah, ini adalah persamaan efek fotolistrik. Gitu ya. Dengan fakta bahwa energi dari cahaya juga terkuantisasi, yaitu N dikali H dikali F. F ini frekuensi cahaya sekarang. Oke. Jadi ide yang dibangun oleh si Max Planck buat menjelaskan fenomena radiasi benda hitam itu dipinjam sama Einstein buat menjelaskan fenomena efek fotolistrik. Persamaannya apa? Persamaan adalah di situ sama-sama mengkuantisasi energi. Gitu ya. Kalau di Max Planck itu dia mengkuantisasi energi dari osilator harmonika, berarti getaran dari atomnya. Kalau di Einstein dia mengkuantisasi energi dari cahayanya. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada sih. Belum ada. Sip. Nah, terus dari sini muncul lagi pertanyaan. Kan tadi kita punya logam. Oke. Logam itu ditabrak sama cahaya. Nah, terus elektron yang ada di logamnya jadi punya energi kinetik. Artinya dia bergerak dong. Jadi tadi kita punya logam, ini elektronnya diam. Berarti kecepatannya nol, gitu ya. Nggak punya energi kinetik. Tapi ketika dia disinari sama cahaya, dia jadi bergerak, jadi loncat gitu, punya kecepatan. Kecepatannya nggak sama dengan nol. Artinya terjadi transfer energi, terjadi transfer kecepatan gitu ya. Cahaya yang apa sorry, elektron yang tadinya diam jadi bergerak. Orang tuh mikir, kok bisa ya? Apa gelombang elektromagnet itu menggerakkan eh, elektron, yang mana elektron itu merupakan partikel. Elektron itu ini adalah partikel. Sementara cahaya gitu ya, ini adalah gelombang. Dan yang namanya gelombang dan partikel itu dia dia berbeda. Berbedanya itu perbedaan paling dasar adalah partikel itu dia punya momentum m dikali v. Ini adalah momentum partikel. Sementara gelombang itu tadinya dianggap itu nggak punya momentum. Yang mengkarakterisasi suatu gelombang itu adalah panjang gelombangnya. Gitu. Oke, jadi yang mengkarakterisasi partikel itu adalah momentum, yang mengkarakterisasi gelombang itu adalah panjang gelombang atau frekuensinya. Kayak gitu. Tapi kenyataannya di efek fotolistrik, gelombang itu bisa berinteraksi dengan partikel dan menyebabkan si partikel itu bergerak, layaknya ditabrak sama partikel lain gitu. Nah, disitulah muncul dugaan bahwa yang namanya cahaya atau foton itu ternyata dia juga punya momentum, juga punya sifat partikel. Oke. Nah, tapi kan dia nggak punya massa. Berarti momentum dari foton itu bukan m dikali v, karena m itu kan massa. Sementara cahaya nggak punya massa. Nah, momentum dari foton itu dirumuskan sama orang itu adalah h dibagi sama lambda. Ini momentum foton. Momentum foton. Oke. Jadi kalau P sama dengan M kali V, ini adalah momentum untuk partikel yang punya massa, kayak elektron, proton. Dan pokoknya massanya itu ada nilainya.
Sementara kalau foton atau cahaya dia momentumnya diukurnya dari panjang gelombangnya. Jadi makin kecil panjang gelombangnya, itu nanti momentumnya bakal makin besar. Yang setara dengan energi juga bakal makin besar. Kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini muncullah suatu fenomena yang dirumuskan yang kita sebut dengan namanya efek Compton. Ya. Nah, efek Compton ini apa? Efek Compton itu adalah tadi kita menganggap cahaya itu merupakan partikel yang punya momentum. Artinya, ketika cahaya itu menabrak elektron pada logam ini, itu bisa kita modelkan kayak layaknya kita punya partikel tabrakan sama partikel. Masih ingat nggak di semester satu kita punya kasus kayak gini? Ini kita punya bola, masanya M1, ini ada bola lagi, masanya M2, yang ini diam, yang ini bergerak. Terus dia tabrakan. Tabrakan, satunya belok ke sana, satunya belok ke bawah. Dan ini ngebentuk sudut theta. Kayak gitu. Udah pernah belajar kan ya? Tentang kekekalan momentum. Nah, ternyata kekekalan momentum yang terjadi akibat tumbukan massa dengan massa ini, itu bisa dipakai untuk memodelkan tumbukan cahaya dengan elektron tadi. Jadi si M1-nya ini kita ganti sekarang. Bukan bukan pakai bola, tapi pakai pakai foton. Ya. Foton yang punya panjang gelombang lambda. Nah, ternyata ketika si foton dengan panjang gelombang lambda ini menabrak si elektron dengan masanya itu adalah ME, ya, masanya itu adalah ME, yang terjadi itu nanti adalah si elektronnya ini yang tadinya diam itu jadi bakal bergerak sekarang, bakal terhambur. Ya. Jadi dia bakal bergerak ke bawah dengan kecepatan v, si elektronnya ini. Tapi di saat yang bersamaan, si fotonnya tadi juga bakal dibelokkan lintasannya, terhambur deh, kayak gini. Nah, dan hal yang menarik lagi itu adalah dia bukan cuma dibelokkan si fotonnya, tapi panjang gelombangnya itu juga berubah. Misalkan tadinya lambda awalnya, sekarang jadi lambda aksen. Jadi ada sebagian energi dari fotonnya tadi. Ingat, tadi kan energi foton itu S sama dengan H kali F kan. Yang mana di bab gelombang elektromagnetik kita belajar bahwa kecepatan cahaya itu sama dengan lambda dikali F. Jadi kalau F-nya kita substitusi sama C per lambda, kita bisa dapat bahwa energi foton itu adalah Hc per lambda. Jadi bisa dinyatakan dalam frekuensi atau dinyatakan dalam panjang gelombang kayak gini. Nah, kalau panjang gelombangnya berubah, artinya energi dari fotonnya juga berubah gitu. Nah, ini ada yang kita sebut dengan namanya efek Compton atau hamburan Compton. Nah, biasanya itu juga seberapa besar sih panjang gelombangnya bisa berubah itu terkait dengan sudut hamburannya ini berapa. Jadi kita bisa atur-atur nih pas pas nembakin cahaya ke si elektronnya itu sudutnya itu berapa derajat itu bisa kita ubah-ubah. Ya, supaya nanti efek penghamburan yang terjadi itu bisa kita lihat juga seberapa jauh sih panjang gelombangnya itu bakal berkurang dibandingkan panjang gelombang awal. Bukan berkurang, sorry, bertambah. Oke. Nah, hamburan Compton itu bisa di- dicari gitu ya. Kalau kamu pengen nurunin sendiri, ini tinggal pakai dua dua hukum aja. Hukum pertama itu adalah energi, kekekalan energi. Yang kedua itu adalah kekekalan momentum. Jadi tumbukan antara si foton dengan elektron ini kita anggap tumbukannya lenting sempurna. Karena kalau nggak lenting sempurna, kekekalan energinya nggak ada kan ya. Nah, kekekalan energi apa? Energi foton sebelum tumbukan itu dia nilainya sama dengan energi foton setelah tumbukan. Aku tulisnya energi foton sebelum. Ini nilai sama dengan energi foton setelah tumbukan ditambah sama energi kinetik dari elektronnya. Itu setengah mv kuadrat. Energi kinetik dari elektron. Sementara kekekalan momentumnya itu adalah momentum foton sebelum tumbukan. Itu dia nanti nilainya bakal sama dengan momentum foton setelah tumbukan ditambah dengan momentum dari elektronnya setelah tumbukan.
kayak gitu. Tapi harus hati-hati. Kalau energi itu kan besaran skalar. Sementara kalau momentum itu besaran vektor. Nah, di sini kan dia arahnya ke belah kan ya. Satunya jadi agak belok ke atas, satunya agak belok ke bawah. Jadi nanti apa masing-masing momentumnya, baik foton maupun elektronnya itu harus kita pecah. Ada yang ke sumbu X, sama ada yang ke sumbu Y. Gitu. Nah, tapi biar menghemat waktu gitu ya, biar kita sempat latihan soal. Ini penurunan nggak terlalu penting. Hasil akhirnya itu adalah perubahan panjang gelombangnya. Itu bisa kita cari pakai persamaan ini. Delta lambda gitu. Delta lambda itu lambda aksen, panjang gelombang akhir setelah dia tumbukan, dikurangin panjang gelombang awal, itu sama dengan H, konstanta Planck, dibagi massa elektron, dikali C, dikali 1 min kosinus theta. Yang mana theta ini tadi adalah sudut hamburan. Ini sudut hamburan. Kayak gitu. Oke, jadi dari persamaan ini kita bisa lihat selisih panjang gelombang dari sebelum tumbukan sama sesudah tumbukan itu bisa kita atur-atur dengan cara apa? Kita atur-atur sudut sudut apa? Sudut hamburannya. Yang mana sudut hamburannya ini nilainya antara antara 0 sampai pi. Makin kecil nilai sudut hamburannya, maka nanti perubahan panjang gelombangnya juga bakal makin kecil. Kalau misalkan tetanya 0 kan kosinusnya jadi 1 ya. Jadi nanti nggak ada perubahan panjang gelombang. Atau dalam arti lain, si gelombang itu nggak terhambur sama sekali. Tapi ketika sudut hamburan itu sama dengan pi, maka itu bisa kita katakan hamburannya itu maksimum. Karena kan cos pi adalah min 1. 1 dikurangin min 1 jadi plus 1 kan ya. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi nanti perubahan panjang gelombang itu bisa 2 kali lipat dari panjang gelombang awal. Kayak gitu. Nah, kalau theta sama dengan pi itu yang terjadi gimana? Ini foton datang, pas nabrak elektron dia dipantulin bener-bener balik lagi ke kiri gitu arahnya. Sementara elektronnya mental ke kanan. Kayak gitu. Nah, itu adalah sudut di mana efek Compton hamburannya bakal maksimum. Perubahan energi itu bakal besar banget. Kayak gitu. Nah, ini adalah efek Compton. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Belum ada. Belum ada. Oke. Nah, dari sini kan orang udah merumuskan ya. Oh, ternyata cahaya itu dia punya momentum. Jadi kita bisa menganggap cahaya itu sebagai partikel. Gitu. Karena dia punya momentum tadi. Yang mana momentumnya bisa dicari pakai H per lambda ini. Nah, terus orang berpikiran lagi, bisa nggak kalau misalkan cahaya itu kita anggap sebagai partikel, atau tadi cahaya yang tadinya gelombang itu dia punya sifat partikel, bisa nggak partikel yang beneran gitu yang punya massa kayak elektron itu dianggap sebagai gelombang? Ternyata bisa. Nah, itu yang kita sebut dengan namanya dualisme gelombang partikel. Gitu ya. Jadi cahaya yang awalnya dia merupakan gelombang, gitu, yang awalnya dirumuskan sebagai gelombang, ternyata dia punya sifat partikel. Gitu. Maka hal yang sebaliknya juga bisa terjadi. Elektron, contohnya, elektron itu dia awalnya dianggap sebagai partikel, tapi ternyata dia juga bisa dianggap memiliki sifat gelombang. Pembuktiannya apa? Si elektron punya sifat gelombang. Ada suatu eksperimen yang kita sebut namanya difraksi elektron. Jadi difraksi elektron gimana? Masih ingat tentang difraksi cahaya? Kita punya 2 celah, terus dilewatin cahaya, maka nanti bakal muncul pola gelap terang. Yang pola gelap terang itu kayak gini. Nah, ini adalah difraksi cahaya. Ternyata hal yang sama juga terjadi. Kalau misalkan yang kita tembakin itu adalah elektron. Jadi pas kita nembakin elektron ke 2 celah ini, ternyata di layar tuh juga muncul pola gelap terang. Jadi sini ada terang pusat, ada gelap, ada terang pusat, ada gelap, ada terang pusat kayak gitu. Jadi seolah-olah elektronnya itu cuma apa berinterferensi gitu, layaknya suatu gelombang gitu. Jadi cahaya punya sifat partikel, elektron punya sifat gelombang. Makanya disebut dengan namanya dualisme gelombang partikel. Gitu ya.
Nah, panjang gelombang kalau misalkan cahaya punya apa? Punya sifat gelombang, maka dia punya panjang gelombang kan ya. Sorry. Kalau elektron punya punya sifat gelombang, maka dia punya panjang gelombang. Panjang gelombangnya gimana? Tadi kan kita udah rumusin ya, momentum cahaya itu adalah H per lambda. Ini untuk cahaya. Nah, gimana kalau misalkan bendanya bermassa? Kalau benda bermassa, momentum itu adalah M kali V kan? Ini benda bermassa. Nah, perumusan ini digabung sama orang yang namanya Louis de Broglie, de Broglie gitu ya, namanya. Dibaca de Broglie. Perumusan ini digabung, yaitu M dikali V sama dengan H per lambda. Oh, ternyata suatu benda yang dia bergerak dan punya massa sebesar M, dia nanti bakal punya panjang gelombang gitu. Panjang gelombang lambda yang nilainya itu adalah H dibagi M kali V. Gitu. Nah, ini adalah panjang gelombang dari suatu benda yang bermassa. Kayak gitu. Oke. Jadi perumusannya mirip, tapi hati-hati. Kalau yang ini, P-nya jangan diganti sama M kali V, karena ini adalah momentumnya cahaya. Kita boleh ganti P-nya sama dengan M kali V itu kalau apa? Kalau misalkan yang kita lihat adalah sifat gelombang dari benda yang emang punya massa. Contohnya adalah elektron. Kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah dualisme dari gelombang partikel. Jadi, ada kalanya kita bisa memperlakukan elektron itu sebagai partikel. Ada kalanya kita bisa memperlakukan elektron itu sebagai gelombang. Gitu juga cahaya. Kadang-kadang kita bisa memperlakukan cahaya sebagai gelombang, kadang-kadang kita juga bisa menentukan cahaya sebagai partikel. Kayak gitu. Biasanya kita memperlakukan cahaya sebagai partikel, cahaya diperlakukan sebagai partikel. Ini kalau misalkan kita berurusan dengan interaksi cahaya dengan partikel lain di level subatomik. Jadi di level proton, elektron, dan lain-lain gitu. Ketika si cahaya itu tabrakan sama mereka. Tapi kalau misalkan di kasus sehari-hari, kayak misalkan kita punya lensa cembung, lensa cepu, gitu ya. Terus atau misalkan celah ganda gitu. Itu maka kita perlakukan cahayanya itu sebagai gelombang. Cahaya sebagai gelombang ini di level makroskopis biasanya. Makroskopis atau kehidupan sehari-hari. Kayak gitu. Oke. Ya kurang lebih ini adalah pengantar dari teori kuantum. Jadi teori-teori yang dirumuskan di era-era ini itu adalah yang nanti bakal menjadi landasan dari teori kuantum yang sebenarnya gitu. Dari dari sifat gelombang dari sifat gelombangnya elektron ini bahwa si elektron itu bisa dianggap sebagai gelombang gitu ya. Itu nanti muncullah suatu persamaan yang kita kenal dengan persamaan Schrödinger yang menjelaskan perilaku elektron pada suatu atom yang digambarkan sebagai gelombang juga. Oke, tapi kita nggak nyampe sana, jadi sampai sini aja untuk materi di TP. Ada pertanyaan nggak sebelum? Belum ada sih. Oke, kalau belum ada kita latihan-latihan soal aja ya, karena emang emang dikit materinya bab ini, tidak terlalu banyak, jadi kita perbanyak latihan aja. Nah, kita kerjain yang ini dulu, yang UTS 2019. Jadi di sini pada percobaan fotolistrik itu kita diperoleh bahwa energi kinetik maksimum dari elektron yang dihasilkan gitu ya, itu adalah 3,63 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Untuk suatu bahan logam tertentu, yang fungsi kerjanya itu adalah 3 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Nah, ditanya nih, berapa panjang gelombang cahaya yang digunakan, sama satu lagi potensial stop yang digunakan gitu ya. Potensial stop yang digunakan itu sama aja kayak apa energi elektron yang dihasilkan, energi listrik yang dihasilkan dari fotolistrik tadi. Oke. Nah, di sini data yang diketahui itu kan adalah ininya. Data yang diketahui itu adalah si energi kinetik maksimum dari elektron ya, berarti K max ya. K max-nya itu adalah 3,63 kali 10 pangkat min 19 Joule. Sementara fungsi kerja logamnya itu adalah 3
kali 10 pangkat minus 19 Joule. Kayak gitu. Oke. Nah, kan yang ditanya adalah panjang gelombang cahaya yang digunakan. Apa hubungannya Kmax fungsi gelombang dengan panjang panjang gelombang cahayanya? Yang Tadi apa? tadi rumus Kamak sama dengan apa dikurang itu Kmax sama dengan apa kurang apa? energi cahaya Energi itu Ford. Oke. Dikurang eh, kurang itu bahan logam. fungsi kerja Bisa logamnya. gitu. Oke. Energi cahaya itu apa? Tadi. Eh, lambda kali H. F. Eh, F dikali oh iya. H. HF ya. Dikurangin fungsi kerja. Nah, apa hubungannya F dengan panjang gelombang? Kecepatan cahaya ingat. F. Oh, Apa? C. C. C per lambda. C per lambda sama dengan F. Oke. Hmm. Nah, berarti kita dapat nih. Berarti Kmax itu sama dengan HC per lambda dikurangin sama fungsi kerja. Nah, berarti kalau kita pindah ruas, kita dapat lambda gitu ya, itu sama dengan HC dibagi sama Kmax dikurangin fungsi kerja. Kayak gitu. Tinggal dimasukin angka-angkanya. Konstanta Planck itu tadi sekitar 6,62 ya, kali 10 pangkat min 34. C itu 3 kali 10 pangkat 8. Kmaxnya itu tadi di soal berapa? Ini ya, 3,63 kali 10 pangkat min 19 dikurangi fungsi kerjanya itu 3 kali 10 pangkat min 19. Nah, ini tinggal dihitung aja. Satuannya apa jawabannya? Meter. Meter ya. Karena kenapa? Kmax fungsi kerja itu udah dalam joule. Nah, hati-hati kadang ada beberapa soal yang ngasih energinya itu bukan dalam joule tapi dalam elektron volt, dalam eV. Jadi misalkan energinya 5 eV gitu. Nah, kalau eV itu kita harus konversi dulu ke joule. Caranya gimana? Satu eV itu sama aja kayak 1,6 kali 10 pangkat minus 19 joule. Jadi tinggal dikali sama besar dari muatan muatan satu muatan elementer aja. 1,6 kali 10 pangkat minus 19 ini kan satu E ya. Satu apa? Satu muatan elementer. Kayak gitu. Jadi kalau 5 eV ya 5 dikaliin aja. Oke, kalau udah dalam joule, ya maka pasti nanti lambdanya itu jawabannya dalam SI juga ya, itu dalam meter. Kayak gitu. Gampang lah ya. Nah, terus B-nya. Tentukan besar potensial stopnya. Berarti gimana? Kamak sama dengan muatan elektron kali V stop. Muatan elektron dikali V stop. Oke. Ya, berarti tinggal V stop, V stop gitu ya. Sama dengan Kmax dibagi E aja. Kmaxnya itu kan tadi 3,63 kali 10 pangkat min 19. E-nya itu 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nanti ini tinggal hitung aja nanti jawabannya dalam form. Kayak gitu. Oke, sederhana soalnya. Kita cari yang lebih rumit. Misalkan yang 2010 ini masih gampang ya. Coba kita cari yang tentang ini, tentang apa? Tentang efek lain gitu ya, maksudnya selain selain fotolistik. Kayak contoh nomor
Nah, ini nomor 18, nomor 19 ya, UTS 2018. Ini kita punya sinar X, gitu ya. Sinar X-nya itu dia panjang gelombangnya 1,1 kali 10 pangkat minus 11 meter. Terus ditembakkan pada suatu elektron yang diam. Diketahui perbandingan H per ME dikali C-nya ini adalah 2,42 kali 10 pangkat min 12. Nah, ini kita ditentukan berapa panjang gelombang dari sinar X yang terhambur dengan sudut hamburan 60 derajat. Berarti ini apa fenomenanya? Yang Compton tadi itu. Ya, efek Compton ya. Nah, berarti kita bisa menyelesaikan soal yang ini, itu tinggal pakai persamaan-persamaan dari efek Compton aja. Wih. Nah, kan udah diketahui ya, lambdanya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 11 meter. Terus perbandingan H dibagi ME dikali C itu adalah 2,42 kali 10 pangkat min 12 meter. Begitu. Nah, di sini sudut hamburannya adalah 60 derajat. Tetanya 60 derajat. Maka buat nyari panjang gelombang yang terhambur, itu tinggal kita pakai ini aja kan ya, persamaannya kayak Compton. Tadi gimana persamaannya? Eh, Perubahan lambdanya itu sama dengan H per massa elektron C Mhm. satu min cos theta. 1 min cos theta. Kayak gitu. Nah, yang ditanya itu kan adalah panjang gelombang yang terhambur. Berarti lambda aksennya. Berarti ini kita pecah nih. Jadi lambda aksen dikurangi lambda. Berarti lambda aksen sama dengan lambda ditambah H per M E kali C 1 min cos theta. Tinggal masukin aja kan. Lambdanya itu kan 10 pangkat min 11. H per M E dikali C-nya itu 2,42 kali 10 pangkat min 12. Tetanya 60 derajat. Berarti 1 min cos theta jadinya setengah, ya nggak? Dikali setengah. Berarti ini jadinya lambda aksennya 10 pangkat min 11 boleh aku jadiin 10 kali 10 pangkat min 12 kan ya? Kayak gini. Ditambah 1,21 kali 10 pangkat min 12. Berarti tinggal jumlahin aja. Jadi 11,21 kali 10 pangkat min 12 meter. Kayak gini. Nah, ini lambda aksen. Oke. Nah, kalau yang B-nya, tentukan panjang gelombang maksimum dari sinar X yang terhambur. Nah, gimana cara menentukan panjang gelombang maksimum? Kan kalau yang A, panjang gelombang yang terhambur doang. Kalau sudutnya 60 derajat. Kalau B, panjang gelombang maksimum. Berarti Eh, gimana? Ubah tetanya gitu. Ya, benar. Tetanya diganti jadi berapa? Jadi pi. Jadi pi. Benar ya? Kalau cara formalnya, sebenarnya diturunin dulu. D lambda per D theta itu sama dengan 0. Biar dapat tetanya berapa gitu. Tapi kan kita udah tahu ya, karena theta cuma dari 0 sampai pi, dia bakal maksimum ketika tetanya sama dengan pi. Kayak gitu. Jadi nanti kalau kita masukin lambda aksen ya, tadi perubahannya atau lambda aksen ya? Panjang gelombang maksimum ya, bukan perubahan maksimum. Berarti lambda aksen akhirnya. Itu adalah lambda ditambah A per M E dikali C dikali 1 min cos pi. Berarti 10 kali 10 pangkat min 12 ditambah berapa tadi? 2,42 dikali 2 sekarang. Kan cos pi min 1. 1 dikurangi min 1 jadi 2. Berarti 2 dikali 2,42. Berapa tuh? 4,84 ya. Kali 10 pangkat min 12. Berarti lambda aksen dapat itu adalah 14,84 kali 10 pangkat min 12 meter. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau yang C-nya, gunakan hukum kekekalan energi kinetik elektron yang dinyatakan dalam panjang gelombang sinar X.
panjang gelombang sinar X yang datang lambda gitu ya, dan panjang gelombang terhambur lambda aksen. Nah, berarti ini kita disuruh nyari energi kinetik elektron gitu. Kekekalan energi kinetik elektron, elektronnya doang ya. Tapi dinyatakan variabel-variabel itu dalam lambda dan lambda aksen. Berarti gimana? Hmm. Berarti kita lihat aja kasus tumbukan. Kan tumbukan efek Compton itu adalah kita punya foton datang gitu ya, dengan panjang gelombang lambda. Terus kita punya elektron. Bentar. Oh ya, kita punya elektron yang diam. Oke. Habis itu si elektronnya kenapa? Pas habis itu kan si elektron ditabrak sama fotonnya, mereka jadi mental kan. Si fotonnya itu belok ke atas misalkan dengan panjang gelombang lambda aksen, terus dia membentuk sudut theta, terus si elektron itu dia mental ke bawah dengan kecepatan v. Nah, kalau kita lihat kekekalan energinya, energi awal sebelum tumbukan dia energinya ada energi siapa aja? Energi foton doang, ya nggak? Hmm. Kan elektron diam, berarti dia nggak punya energi. Berarti energi awalnya cuma Hc per lambda aja. Ini energi dari si foton yang datang. Habis itu, setelah tumbukan, dua-duanya bergerak kan ya? Berarti energinya sekarang adalah energi akhirnya setelah tumbukan. Itu adalah energi foton aksen gitu ya, ditambah sama energi kinetik elektron. Elektron. Kayak gitu. Nah, energinya kekal, berarti energi awal sama dengan energi akhir. Berarti kita dapat nanti Hc per lambda sama dengan Hc per lambda aksen ditambah sama energi kinetik elektron. Nah, tadi kan dimintanya energi kinetik elektron dinyatakan sebagai lambda aksen dan lambda kan ya. Ya udah berarti energi kinetik elektron itu sama dengan Hc per lambda dikurangin Hc per lambda aksen atau Hc satu per lambda minus satu per lambda aksen. Kayak gini aja. Nggak usah dimasukin nilai-nilai. Kayak gitu. Oke. Oke, kita cari yang lebih susah lagi. Ya soalnya gitu-gitu doang ya kalau di bab ini soalnya. Cuma Hc per lambda lagi gitu. Cuma kadang diganti aja, kadang efek fotolistrik, kadang efek Compton gitu. Nah, yang ini sama juga 2019 kayak gitu juga. Bentar. Kok oh ini soalnya berulang ya. Ini sama aja. Salah tulis berarti. Nah, ini nih, ini agak agak ini efek Compton juga cuma agak agak menantang. Yang ini ya, yang 2015 ini. Nah, jadi kita punya foton yang datang sejajar sumbu X dan mempunyai energi 300 kilo elektron volt. Jadi energinya bukan dalam joule. Dan kita nggak tahu panjang gelombangnya berapa. Yang kita tahu energi dalam kilo elektron volt. Jadi ini agak menantang. Nah, dia punya energi 300 kilo elektron volt, terus dia menembuk sebuah elektron yang diam. Setelah tumbukan tadi, fotonnya terhambur, sehingga energinya berkurang 20%. Oke. Nah, berapa sudut hamburan foton terhadap sumbu X setelah tumbukan? Oke, oke, kita pindah dulu. Nah, ya. Jadi, awalnya energi fotonnya itu
adalah 300 kilo elektron volt. Nah, ini jangan diapa-apain dulu. Jangan dikonversi ke joule dulu, dikonversi ke joule dulu gitu ya. Karena belum tentu kita butuh untuk konversi. 300 kilo elektron volt. Nah, terus dia menabrak elektron yang diam. Setelah tabrakan, energinya berkurang jadi berkurang sebesar 20%. Berarti energinya berapa setelah tabrakan? 80% dari 300 itu. Mm-mm. Berarti 0,8 dari 300 kilo elektron volt. Berarti sekitar 240 ya kilo elektron volt. Ya nggak? Hmm. Atau kalau dalam variabel aja, itu adalah 0,8 E volt. Gitu. Nah, berapa sudut hamburannya terhadap sumbu X setelah tumbukan? Sudut hamburan tuh yang theta tadi ya. Kita anggap aja dia tumbukan terjadi terhadap sumbu X. Jadi sudut hamburannya ya theta, theta di sudut Compton itu berapa? Nah, buat nyari sudut hamburannya gimana? Kita gunakan aja persamaan Compton. Kan delta lambda sama dengan H dibagi ME kali C satu min cos theta kan. Berarti yang kita cari itu tetanya sekarang. Berarti cos theta, 1 min cos theta itu sama dengan ME dikali C dikali H per lambda. Sorry, H per delta lambda ya. Bentar. Lambda dibagi delta H. ME dikali C dikali delta H. Delta lambda dibagi H kayak gini. Berarti dipindah ruasin. Nah, berarti nanti cos theta-nya itu adalah satu dikurangin ini. ME dikali C dikali delta lambda dibagi H. Kayak gitu. Nah, kan yang diketahui itu adalah energi ya, bukan lambdanya. Berarti kita harus konversi dulu ke dalam persamaan ini. Kan delta lambda itu adalah lambda aksen dikurangin lambda. Sementara yang kita tahu adalah E aksen dari fotonnya itu adalah 0,8 dari E foton. Nah, ini kita substitusi. Kan energi foton itu adalah Hc dibagi lambda. Ya nggak? Berarti yang ini, hubungan ini bisa aku tulis sebagai Hc dibagi lambda aksen sama dengan 0,8 Hc dibagi lambda. Kayak gitu. Oke? Jadi nanti aku dapat lambda aksen itu sama dengan lambda dibagi 0,8. 0,8 itu kalau dijadiin pecahan kan 4 per 5 ya. Jadi lambda aksen bisa aku tulis sebagai 5 per 4 dari lambda. Kayak gitu. Nah ini aku substitusi ke sini. Berarti nanti dapat cos theta itu sama dengan satu dikurangin ME dikali C dibagi H gitu ya. 5 per 4 lambda dikurangin lambda. Kayak gitu. 5 per 4 kurang satu berapa? Seperempat ya. Hmm. Berarti ini jadi cos theta itu adalah satu dikurangin M E dikali C dibagi 4H dikali lambda. Kayak gini. Oke. Nah, lambda itu kan tadi hubungannya sama si energi itu adalah ini kan. Berarti lambda bisa aku substitusi lagi sebagai AC dibagi E. Jadi nanti persamaannya cos theta itu sama dengan satu min ME dikali C dibagi 4H dikali HC per E. Oke. Jadi hanya habis aku dapat cos theta-nya itu adalah satu min ME dikali C kuadrat dibagi E. Kayak gitu. Masa elektron tuh berapa? Tahu nggak? Lupa. Kalau dalam kilogram itu sekitar 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilogram.
Nah, cuma Hmm. ada baiknya kamu cari juga massa elektron dalam bentuk MeV. Jadi dia selain dinyatakan dalam kilogram bisa juga dinyatakan dalam MeV per C kuadrat. Kenapa butuh MeV per C kuadrat? Supaya ini, kan tadi E-nya itu dinyatakan dalam EV kan ya. E-nya itu adalah 300 kilo kilo apa kilo EV. Yang Hmm. jadi nanti kalau udah sama-sama EV tinggal dicoret aja. Kan MeV dikali C kuadrat jadi MeV aja kan. Jadi energi. Gitu. Jadi kalau udah sama-sama EV perhitungannya nggak terlalu rumit. Oke, jadi nanti coba cari dulu massa elektron dalam EV itu berapa, masukin ke sini. Jadi jawaban akhirnya cos theta sama dengan 1 min MEC kuadrat dibagi 4 E dari foton. Oke. Oke. Boleh boleh pakai kalkulator nggak puasnya? Fisika enggak. Nggak. Kalau nggak berarti biarin dalam cos theta-nya aja sama dengan bapaknya. Hmm. Karena nggak mungkin kamu nyari inverse-nya kan. Kalau angkanya jelek. Kayak gini. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ME-nya tetap dalam kilogram, berarti E-nya harus dalam apa, joule gitu. Joule. Ya. Oh, oke. Jadi kalau EV dalam EV, kalau kalau kilogram kan SI ya, berarti dalam E-nya dalam SI juga dalam joule. Kayak gitu. Hmm. Cuma kalau kamu ubah jadi joule ini ngitungnya agak panjang kan, C-nya aja berapa? 3 kali 10 pangkat 8. Hmm. Belum kamu konversi E-nya yang tadi 300 kilo elektron volt itu dikali 1,6 kali 10 pangkat 19. Jadi makanya aku saranin kamu hafal juga massa elektron dalam EV gitu. Ada lagi? Enggak. Oke, lanjut lagi ya. Nah, yang B-nya, berapa nilai pergeseran Compton akibat tumbukan tersebut? Selisih panjang gelombangnya, gitu ya. Sebelum dan sesudah tumbukan, berarti delta lambdanya aja. Nah, delta lambdanya itu tadi kita udah cari kan? Ini, 5/4 lambda dikurangi lambda. Ya nggak? Karena tadi lambda aksen adalah sekitar 5/4 lambda. Berarti delta lambdanya itu sama dengan lambda aksen dikurangi lambda, yaitu adalah 5/4 lambda dikurangi lambda, berarti sekitar 1/4 lambda. Tapi yang jadi masalah di soalnya kita nggak tahu lambdanya berapa. Yang tahu itu adalah energinya. Berarti harus mau nggak mau kita masukin lambdanya itu Hc per E. Berarti delta lambdanya adalah 1/4 Hc dibagi energi foton. Oke. Oh ya, sama konstanta Planck yang 6,62 kali 10 pangkat min 34 tadi itu kalau misalkan kamu nyatakannya dalam joule second, dia juga bisa dinyatakan dalam EV. Jadi hampir semua variabel di teori teori kuantum ini itu bisa dinyatakan dalam EV. Jadi ini kalau kamu tahu bentuk EV-nya juga itu bakal bakal advantage buat buat perhitungan. Oke. Oke. Nah, yang terakhir, tentukan panjang gelombang foton sebelum dan sesudah tumbukan. Nah, berarti ini tinggal dimasukin aja lagi angkanya. Kalau sebelum tumbukan berarti tinggal ini ya, lambdanya tinggal Hc dibagi E fotonnya berapa. Kalau sesudah berarti kan tadi panjang gelombang sesudah kan 5/4 ya, berarti 5/4 dari ini ya. Kayak gitu. Oke, Hmm. oke habis soalnya sama materinya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Kak, kan aku tuh lihat di buku ada juga rumus yang apa sih delta E sama dengan Hc per lambda juga. Maksudnya tapi bukan E doang. Delta E. Iya, Delta E kayak gini. Sama dengan heeh. Hc per lambda. Iya, sama kayak E doang gitu. Itu di mana? Buku apa? Di ini di Piwiki. Ini aku kirim di WA deh. Oke, sorry. Kalau yang delta E sama dengan Hc per lambda ini ya pakai delta gitu maksudnya bukan bukan cuma E dong. Ini sama-sama energi foton, cuma bedanya adalah
energi foton yang dilepaskan akibat transisi orbital atom. Di kimia udah belajar tentang model atom belum? Model atom Bohr deh yang paling sederhana. Atom Bohr tuh Hmm. gimana? Yang kita punya di inti atom kan ada proton sama elektron kan? Di inti atom ada proton, terus ada orbital-orbital gitu kan? Kayak gini. Ini misalkan orbital P, terus sorry, bukan P ya. Yang dalam itu S, P, dan seterusnya. Hmm. Nah, si elektron ini bisa loncat-loncatan. Kadang dia bisa pindah dari orbital lebih tinggi ke lebih rendah. Kadang dia bisa dari lebih rendah ke lebih tinggi. Nah, ketika Hmm. dia pindah orbital, terjadi perubahan energi. Jadi misalkan energi di orbital ini adalah EI, energi di orbital lebih tinggi adalah EF. Nah, pas pindah orbital itu terjadi delta E. EF dikurangin EI. Nah, gimana caranya si elektron bisa pindah orbital? Caranya adalah dia dengan melepas foton. Jadi kalau dia pindah dari P ke I kayak gini, dari tinggi ke rendah, ini nanti bakal ada foton yang keluar. Bakal ada foton yang keluar. Tapi kalau dia pindah dari rendah ke tinggi kayak yang kasus ini, itu dia ada foton yang masuk, menyerap gitu. Jadi dia menyerap foton, kelebihan energi dia loncat keluar. Kayak jadi di sini sekarang, kayak gitu. Nah kalau ada foton masuk atau keluar kan dia punya energi juga kan. Yang mana energinya itu adalah sebesar Hc perlambatan, kayak gitu. Jadi yang delta E sama dengan Hc perlambda ini berlakunya konteksnya itu adalah ketika terjadi transisi orbital. Transisi Hmm. orbital pada atom. Tapi kalau yang kita lihat adalah energi untuk satu foton aja, ya udah tinggal Hc per lambda aja, kayak gitu. Berarti yang tadi mah enggak ya? Misalkan yang tadi kan E-nya berubah soalnya. Jadi kukira tuh tadi pakai yang ini. Tadi yang ngurangin 20% itu. Oh enggak. Kalau yang tadi, ya energinya memang berubah. Tapi yang berubah itu adalah energi foton berubah gitu. Kalau ini energi elektron berubah karena dia pindah orbital. Jadi beda ya. Ini perubahan Hmm. energi elektron, energi elektron berubah karena pindah orbital. Kalau yang tadi, yang delta E yang di sini, itu terjadi karena emang fotonnya terhambur gitu. Fotonnya panjang gelombangnya berkurang karena dia nabrak sesuatu. Oke, Oke. ada lagi? Enggak. Enggak. Oke, kalau nggak ada lagi, habis materinya ya. Oke. Berarti ya tinggal latihan soal aja. Mungkin kita bahas soal UAS nanti di Hmm. pertemuan terakhir. Oke. Oke,